Sobat IT, Snapdragon 855 adalah salah satu chipset andalan Qualcomm dengan performa terbaik saat ini, dengan dukungan 5G serta pemrosesan serba AI atau Artificial Intelligence. Meskipun Snapdragon 865 telah rilis, namun Snapdragon 855 masih tetap jadi primadona. Sebagai suksesor dari Snapdragon 845, chipset Snapdragon 855 ini membawa sejumlah peningkatan performa dan kecepatan multitasking yang 45% lebih efisien. Kekuatan pemrosesan ini jelas memberi keuntungan ekstra buat para pengguna yang mengutamakan kelancaran produktivitas, sampai main game-game Android HD yang punya grafik berat. Lalu apa saja HP Snapdragon 855 terbaru dan terbaik saat ini? Sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar dapat menerima informasi terbaru lainnya. Berikut ini adalah 7 HP Snapdragon 855 terbaik yang siap melibas game-game berat menurut Infotech. Di urutan pertama ada Xiaomi Mi 9. Dari segi desain dan layar, Xiaomi Mi 9 memiliki bodi belakang yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5, yang pastinya dapat melindungi tampilan dari smartphone. Xiaomi Mi 9 memiliki layar jernih yang berukuran 6,39 inci dengan panel Super AMOLED. Untuk rasio resolusi layarnya sudah Full HD Plus dengan 1080x2340 pixel. Di sektor kamera, Xiaomi membekali HP ini dengan 3 lensa kamera di bagian belakang bodinya. Masing-masing lensa tersebut terdiri dari satu lensa utama beresolusi 48 megapiksel. Lalu ada lensa telefoto 12 megapiksel untuk memfoto jarak dekat. Selain itu, tersedia juga lensa ultrawide 16 megapiksel untuk memfoto dengan jangkauan yang lebih luas. Dari sektor performa, Xiaomi Mi 9 dilengkapi dengan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 855. Chipset ini memiliki konektivitas yang baik dan sudah mendukung jaringan 5G. Smartphone ini berhasil mengungguli smartphone lainnya seperti Huawei Mate seri 20. Kamu bisa bermain game mobile dengan tampilan layar yang jelas dan kinerja yang lancar tanpa hambatan. Skor Antutu versi 8 pada Xiaomi Mi 9 memperoleh skor 440.736. Dari segi baterai, Xiaomi Mi 9 dibekali dengan baterai berkapasitas 3300 mAh. Di urutan kedua ada Xiaomi Mi Mix 3 5G. Pada sektor desain dan layar, Xiaomi Mi Mix 3 5G didesain lebih fleksibel dengan menanamkan panel layar tipe Super AMOLED yang memiliki kedalaman hingga 16 juta warna. Sementara itu, layar yang digunakan ponsel ini juga memiliki ukuran yang cukup luas, yaitu sekitar 6,39 inci dengan screen to body ratio mencapai 85%. Untuk resolusi ponsel Xiaomi Mi Mix 3 5G ini memiliki resolusi Full HD 1080x2340 pixel. Di sektor kamera, Xiaomi Mi Mix 3 5G ini mengandalkan dua buah lensa kamera belakang dengan tingkat resolusi 12 megapiksel ditambah dengan 12 megapiksel. Lalu di bagian depan dibekali dengan dua lensa kamera dengan resolusi 24 megapiksel ditambah 2 megapiksel dengan tipe lensa kamera mechanical pop-up. Sementara itu, Xiaomi Mi Mix 3 5G ini juga dibekali dengan performa chipset Snapdragon 855 yang diperkuat dengan RAM sebesar 6 GB. Lalu untuk meningkatkan performa ponsel ini dibekali dengan GPU jenis Adreno 640 yang tentu saja siap untuk melibas game berat zaman sekarang. Skor Antutu versi 8 pada Mi Mix 3 5G ini memperoleh skor 448.172. Di urutan ketiga ada Xiaomi Redmi K20 Pro. Redmi K20 Pro datang dengan layar 6,39 inci. Layarnya menawarkan resolusi Full HD Plus 1080x2340 pixel dengan rasio layar 19,5:9. Layarnya memiliki kerapatan 403 ppi dan sudah mendukung DCI P3 100% serta HDR10. Sementara panel layar yang digunakan adalah panel Super AMOLED. Pada sektor kamera, Redmi K20 Pro dibekali dengan 3 kamera belakang. Kamera pertama adalah kamera Sony IMX586 48 megapiksel yang memiliki bukaan f1.8. Kamera kedua adalah kamera telefoto 8 megapiksel dengan bukaan f2.4. Kamera ketiga adalah kamera ultrawide yang hadir dengan sensor 13 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri hadir dengan sensor 20 megapiksel dengan bukaan f2.2 dengan sistem pop-up kamera. Di sektor performa tidak usah diragukan lagi, betapa tidak HP ini dibekali dengan chipset kelas atas. Snapdragon 855 tetapi harga jualnya tidak seperti HP dengan Snapdragon 855 lainnya. HP ini malah dijual di harga kelas menengah. Skor Antutu pada Redmi K20 Pro memperoleh skor 432.159. Di urutan keempat ada Xiaomi Black Shark 2.
Pada desain dan layar, Black Shark 2 mengusung layar berukuran 6,39 inci AMOLED dengan resolusi 2340x1080 piksel dan rasio layar ke bodi 81,7%. Dengan layar seluas itu, gamer bisa lebih puas saat bermain game. Pada sektor kamera, meski berlabel ponsel gaming, Black Shark 2 tidak melupakan kebutuhan hiburan lainnya, yaitu kamera. Untuk dicatat, ponsel ini mengusung kamera belakang ganda dengan konfigurasi 48 megapiksel ditambah dengan 12 megapiksel. Beralih ke kamera depan, Black Shark 2 menyematkan kamera 20 megapiksel. Berpredikat sebagai ponsel gaming, lumrah apabila Black Shark 2 dibekali spesifikasi yang gahar. Prosesor Qualcomm Snapdragon 855 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Melihat spesifikasi ini saja, pengguna sudah bisa memainkan game-game pengaturan grafis yang cukup tinggi. Hasilnya AnTuTu memberikan skor 442.971 untuk Black Shark 2. Bicara daya tahan, Black Shark 2 dipersenjatai baterai berkapasitas 4000 mAh yang didukung Quick Charge 27 watt. Di urutan kelima ada Oppo Reno 10x zoom. Pada desain dan layar, Oppo menghadirkan layar yang terbilang cukup lebar yaitu 6,6 inci dengan desain panoramic screen dan memiliki resolusi Full HD+, yaitu 2340x1080 piksel dengan layar AMOLED. Agar smartphone ini jauh lebih aman dan tak akan goresan, Oppo Reno seri ini dibekali pula dengan Gorilla Glass 6. Pada sektor kamera, Reno 10x zoom memiliki 3 kamera belakang, yaitu masing-masing beresolusi 48 megapiksel, 13 megapiksel, dan 8 megapiksel. Namun yang jadi sorotan adalah teknologi periskop dari Oppo yang membuat perangkat ini mampu memiliki tingkat pembesaran hingga 10 kali secara hybrid, 5 kali secara optikal, dan 60 kali secara digital. Di sektor performa, Reno 10x zoom juga dibekali sistem operasi Android 9.0 atau Pie bertenaga Qualcomm Snapdragon 855, di mana saat itu Oppo Reno menjadi perangkat pertama di Indonesia yang menggunakan prosesor tersebut. Prosesor ini dapat menyajikan performa dan grafis kelas atas, tanpa lag bahkan macet saat digunakan sehari-hari. Skor AnTuTu pada Oppo Reno 10x zoom memperoleh skor 423.579. Untuk baterainya sendiri, Reno 10x zoom hadir dengan kapasitas baterai 4065 mAh. Di urutan ke-6 ada Asus Zenfone 6. Pada desain dan layar, Asus Zenfone 6 memiliki layar berukuran 6,4 inci dengan 1080x2340 piksel, dengan kedalaman warna 403 ppi dan rasio bodi layar mencapai 83,8%, yang membuat aktivitas berselancar atau menonton video akan lebih puas. Pada sektor kamera, Asus Zenfone 6 menggunakan motoris flip kamera. Mekanisme kamera yang disematkan dalam ponsel ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan 2 buah lensa beresolusi tinggi saat bersuah foto atau memfoto objek di hadapannya. Kamera utama Zenfone 6 dilengkapi dengan lensa beresolusi 48 megapiksel ditambah kamera jenis ultrawide beresolusi 13 megapiksel. Di sektor performa, Qualcomm sebagai produsen chipset paling canggih saat ini memiliki prosesor untuk perangkat mobile termutakhir, yaitu Snapdragon 855. Dan otak inilah yang digunakan oleh Asus untuk membuat Zenfone 6 berada di kasta tertinggi. Dengan Snapdragon 855 dijamin Zenfone 6 punya performa yang puas. Untuk skor AnTuTu yang diperoleh Zenfone 6 yaitu 435 ribuan. Untuk baterainya sendiri, Zenfone 6 membawa baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh. Di urutan ke-7 ada Samsung S10 Lite. Pada desain dan layar, Samsung Galaxy S10 Lite sudah dibekali dengan layar 6,7 inci. Layarnya ini menawarkan resolusi 1080x2400 dengan rasio 20:9. Layarnya sendiri sudah menggunakan panel Super AMOLED dan mendukung fitur Always On Display. Terlebih, layar ponsel ini memiliki sertifikat HDR10+. Di sektor kamera, Samsung Galaxy S10 Lite hadir dengan 3 kamera. 3 kamera tersebut adalah kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara untuk kamera depan Samsung Galaxy S10 Lite dilengkapi dengan kamera 32 megapiksel. Dari sektor performa, Samsung Galaxy S10 Lite ini dibekali dengan chipset Snapdragon 855. Snapdragon 855 adalah chipset kelas atas yang banyak digunakan ponsel kelas atas pada tahun 2019. Penggunaan prosesor flagship dari Qualcomm ini jelas sangat menarik. Karena sekali lagi keluar dari pakem selama ini, di mana ponsel flagship Samsung yang beredar di Indonesia semuanya memakai prosesor Exynos. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, smartphone ini memperoleh skor 452 ribuan. Untuk baterainya sendiri, Samsung Galaxy S10 Lite dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh yang dibekali fitur fast charging 45 watt.